Oke, baik. Kenalkan, nama lengkap saya Hendrikus Hadiru. Ini 1812-0008 kelas A. Kita buka Microsoft Visual Studio. Kita tunggu aplikasi terbuka. Oke, di sini ini web sekolah hasil pengerjaan saya. Loading project. To find solution. Oke, di sini dalam web sekolah, di sini saya membuat ada 4 menu, yaitu yang pertama beranda, lalu profil murid, lalu bidang kesiswaan, dan bidang pendidikan. Beranda tampilannya seperti ini dengan source, lalu desainnya seperti ini. Desainnya seperti ini. Lalu profil murid, desainnya seperti ini. Lalu source-nya seperti ini. Lalu bidang kesiswaan dan bidang pendidikan sama seperti ini, dia punya tampilan dan source-nya sama juga. Oke, saya akan menjelaskan dari yang di beranda, dari source. Di sini di bagian navbar yang ini, bagian navbar dari sini sampai di sini, bagian nav yang ini saya ambil di Bootstrap. Di Google kita ketik nav Bootstrap, lalu kita klik yang ini, navbar Bootstrap. Lalu ambil salah satunya seperti ini, kita tinggal copy saja, copy yang ini, copy, lalu kita pindahkan di bagian antara body, dalam body, di dalam div sampai di bagian akhir, dan bagian yang ini, bagian atas sudah otomatis default, dan bagian bawah sudah otomatis, jadi tinggal kita tambahkan navbar yang tadi, lalu kita pindahkan di bagian dalam body, lalu kita ganti sesuai dengan nama yang ingin kita buat, seperti contohnya beranda seperti ini, lalu profil murid, bidang kesiswaan, dan bidang pendidikan. Saya buat ada 4 menu seperti ini. Lalu di bagian bidang pendidikan, di sini ada drop down. Di sini drop down menunya, di sini ada 5, yaitu pendidikan 1, pendidikan 2, pendidikan 3, pendidikan 4, dan pendidikan 5. Lalu di bagian href, di sini bagian linknya, di sini tambahkan beranda.asp.aspx. Maksudnya kalau kita klik tombol beranda, maka dia akan menuju ke halaman beranda. Misalnya kalau
klik profil murid, maka dia akan muncul di profil murid. Makanya ditambahkan link profil murid.astx di bagian href. Lalu untuk mempercantik tampilan di bagian atas, di bagian sini, tapi tampilannya di sini saya tambahkan di sini di bagian dalam web sekolah, saya tambahkan CSS, font dan JS untuk mempercantik halaman website saya. Di sini kita download di Bootstrap 4, kita enter, lalu nanti kita klik di sini, lalu kita download. Sudah download, nanti kita pindahkan di Visual Studio 2010 di project, lalu di dalam folder web sekolah, lalu klik lagi di web sekolah, kita pastikan di dalam bagian web sekolah ini nanti pastikan yang CSS, font dan JS. Jika sudah, maka kita kembali ke source, lalu kita ambil di CSS yang ini, kita pindahkan di bagian atas HTML sebelum body. Di sini ada 3. Itu yang pertama link css.bootstrap.min.css, lalu css _ bootstrap.css, lalu yang ketiga link css bootstrap dan .min.css. Lalu di bagian bawah juga kita tambahkan JS nya, kita klik di JS, lalu tinggal tarik. Di sini ada beberapa, yaitu script, jQuery, lalu bootstrap.min.js, lalu jQuery. Di sini jQuery-nya saya ambil 1.9.1.min.js, lalu jQuery 1.3.2.js. Di sini bisa download juga di Google dengan ngetik jQuery 1.9.1 dan 1.3.2. Lalu jika sudah download jQuery-nya, tinggal kita pindahkan di bagian dalam web sekolah, lalu di JS dan pastikan di bagian sini. Oke, maka jika sudah kita save, dan desainnya akan terlihat bagus di bagian atas seperti ini dan di bagian bawah seperti ini. Lalu bagian navbar yang ini kita copy, lalu saya pastikan di bagian menu profil murid, kita pastikan di dalam body, lalu pastikan seperti ini, lalu pastikan juga di bagian bidang kemahasiswaan di source di dalam body, lalu di bidang pendidikan juga seperti ini di dalam body, lalu tambahkan juga CSS dan JS di setiap menu agar desain tampilannya terlihat bagus seperti ini. Seperti ini. Oke, lalu di bagian bawah navbar saya tambahkan di sini H1, di huruf H1-nya maksudnya ukuran hurufnya. Di sini saya ketik halaman utama web dan akan muncul di bagian sini halaman utama web. Lalu di profil murid juga di bagian bawah navbar seperti ini ada font input data murid, lalu di desain ada juga font input data murid, lalu di bidang kesiswaan ada juga seperti ini, dan bidang pendidikan seperti ini. Tinggal tambahkan di bagian bawah navbar seperti ini. Lalu kembali ke profil murid. Di sini di bagian font input data murid, di sini saya tambahkan di bagian standar
lalu kita klik di label, lalu kita tarik ke bagian sini, bagian paling kiri. Di sini labelnya ada 8. Di sini label yang pertama yaitu NIS, sesuai dengan studi kasus saya yaitu web sekolah, yaitu yang pertama NIS, lalu nama lengkap murid, alamat, jenis kelamin, kelas, umur murid, email, dan nomor HP. Lalu di bagian tengah di sini saya tambahkan text box. Kita klik lalu kita tarik ke sini di bagian dalam tabel. Di sini yang pertama sesuai dengan jumlah dari labelnya, di sini ada 8. Lalu di bagian antara jenis kelamin dan kelas, di sini saya menggunakan drop down list. Kita klik dan tarik di bagian sini. Dan dalam drop down list ini kita tambahkan keterangannya. Di sini jenis kelaminnya saya tambahkan laki-laki dan perempuan. Lalu kelas di sini saya tambahkan kelas 7, 8, dan 9 angka Romawi. Lalu di bagian paling kanan di sini saya tambahkan, kita klik di toolbox, lalu di validation kita tarik require file validator. Di sini kita tarik sesuai dengan jumlah dari label kecuali drop down list. Di sini require field untuk NIS-nya, ini wajib diisi, lalu nama wajib diisi, alamat wajib diisi, umur wajib diisi, lalu umur hanya bisa diisi oleh angka 1 sampai 200, lalu email wajib diisi, lalu format email harus benar, lalu nomor HP atau WA wajib diisi dan hanya diisi oleh angka. Lalu bisa dilihat di bagian source-nya seperti ini. Di bagian source, di bagian pertama seperti ini label untuk NIS. Lalu di bagian bawah di sini required file validator, lalu error message-nya kita ketik di sini NIS wajib diisi, lalu control validate-nya di sini control validate-nya sesuai dengan textbox ID yang ada di bagian label. Di sini textbox 1, lalu kita copy yang ini, kita pastikan di control validate to validate, lalu kita pastikan seperti ini, maka errornya akan muncul. Lalu berikutnya nama lengkap, error message-nya seperti ini, lalu alamat, error message-nya ini, control validate sesuai dengan bagian atas dari textbox 3, lalu di bawah juga textbox 3. Lalu label drop down list tidak usah karena sudah ada bagian keterangannya dan harus dipilih, tidak muncul, jadi error message yang tidak perlu. Lalu umur juga seperti itu. Lalu di bagian bawah error message, lalu sini tambahkan control to validate. Kita copy ID dari umur textbox 4, kita pastikan di bagian dalam control to validate. Lalu tambahkan maximum value, sini 200 dan minimum value 1. Di sini umurnya minimum angka yaitu 1 dan maksimumnya 200. Lalu set to focus on error true, tipenya integer karena angka. Lalu bagian belakangnya range changes. Lalu email sama juga di bagian atas. Lalu error message-nya di sini formatnya email harus benar, lalu control to validate sesuai dengan ID textbox di bagian atas yaitu textbox 5. Lalu validation on expression di sini untuk mempermudah kita klik kanan, lalu property, lalu di sini validator expression. Ini kita tinggal pilih di kotak bagian ini, kita tinggal klik lalu pilih sesuai dengan kita inginkan. Di sini saya pilih email validator expression, maka munculnya seperti ini bagian
rumusnya seperti ini. Lalu nomor HP dan WA seperti ini, sama juga seperti umur, itu maksimum value-nya 8 juta, lalu minimum value-nya 0, set fokusnya true. Lalu kembali ke desain. Di sini bagian bawah ada 3 tombol. Di sini saya menggunakan tombol button, kita tinggal klik lalu tarik ke bagian sini seperti ini. Lalu saya buat tombol yang pertama, yaitu tombol simpan. Seperti ini di properti simpan, lalu reset dan hapus. Kalau di tombol simpan di sini saya menggunakan backcolornya, di sini warna hijau, bordernya warna merah untuk hurufnya. Lalu di sini hapus juga seperti ini, masukkan sini, tinggal klik dan cari warna sesuai dengan kita inginkan. Lalu di bagian hapus di sini on client clip, di sini return confine. Return confine, apakah ini akan dihapus. Lalu di bagian akhirnya ada titik koma, nanti akan muncul di bagian running, akan muncul kotak dialog seperti ini, nanti return confine. Lalu kembali ke source, kita ke beranda. Di sini bagian gambar yang ini namanya carousel. Carousel ini bisa kita dapatkan di Bootstrap. Kita klik saja di Google yaitu Bootstrap. Sini get bootstrap.com. Lalu klik di search carousel. Lalu pilih sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini ada berbagai macam carousel, site only, with control, with indicator, lalu with caption. Di sini saya pilih yang with caption. Kita copy scriptnya, copy di bagian bawah yang ini, atau bisa juga copy di bagian sini. Lalu kita paste di source. Lalu di bagian bawah navbar di sini saya tambahkan kontainer agar bagian dari layout yang terlihat lebih rapi. Di bagian dalam kontainer di sini kita pastikan ini, kita pastikan sampai di bagian bawah div, penutup div kontainer. Lalu sini yang ini bagian gambar yang ini saya ambil di gambar di dalam web sekolah seperti ini di gambar. Lalu kita download gambar sesuai yang kita inginkan. Di sini kita siapkan 3 gambar dan kita ketik di image source di sini gambar /1.jpg, maksudnya di folder gambar. Lalu saya ambil nama gambarnya di sini 1.jpg. Lalu tempelkan di sini, pastikan di gambar /1.jpg. Lalu ukuran gambarnya tingginya 30, lalu lebar 1150. Lalu alt sini tulisan di dalam gambarnya seperti ini. Saya tambahkan seperti ini. Lalu A3 nanti muncul di bagian dalam gambar seperti ini. Lalu seperti hal juga di gambar yang kedua, lalu gambar yang ketiga sama juga seperti yang gambar yang pertama. Lalu membuat panah next dan previews. Di sini bagian kontrol untuk mengklik gambar agar berpindah. Di sini harusnya di sini pagar my carousel, kita kopikan pagar my carousel. Lalu pastikan di bagian atas slideshow. Di sini ID-nya di data target kita pastikan di 3 bagian yang ini. Lalu dari slide to 0 di sini untuk gambar yang pertama, lalu 1 untuk gambar yang kedua, lalu data slide yang kedua itu untuk gambar yang ketiga. Lalu tambahkan aktif agar gambarnya bergerak. Lalu save.
lalu hasilnya seperti ini. Nanti pas running akan ada gambar, ada 3 gambar dan akan berpindah, lalu akan muncul tanda panah di bagian kiri dan kanan seperti itu. Lalu kembali ke source, lalu berikutnya di sini di bagian desain seperti ini, di profil murid ke beranda, di sini ada database seperti ini. Database-nya, untuk membuat database untuk menampilkan data-data, kita perlu menggunakan Microsoft SQL 2014. Caranya kita buka di pencarian Windows. Di sini kita sudah download Microsoft SQL Server 2014. Kita cari foldernya, kita cari yang ini, SQL Server 2014 Management Studio. Kita klik, tunggu aplikasinya terbuka. Tunggu, aplikasinya lumayan berat jadi lama untuk terbuka. Seperti ini tampilannya Microsoft SQL Server 2014 Management Studio. Oke, di sini akan muncul connect to server. Di sini server IP-nya database engine, lalu server name-nya di sini. Server name-nya sesuai dengan laptop, nama laptop saya seperti ini. Lalu kita copy dulu, nanti pas di bagian koneksinya akan membutuhkan server name dari laptop saya. Jadi saya copy, Ctrl C, lalu jika sudah seperti ini kita connect, klik connect. Oke, tunggu. Oke, seperti ini. Ini nama desktop, lalu SQL servernya, lalu sini ada database. Kita klik database, lalu nanti ada muncul new database. Jika sudah mengisi new database-nya, nanti akan muncul seperti ini. Di sini database-nya akademik, saya buat dengan nama akademik. Lalu di bagian tabel, di sini video tabel murid seperti ini. Kita klik tabel. Seperti ini. Di sini di bagian dalam tabel murid, TB murid seperti ini. Di sini ada NIM, nama, alamat, jenis kelamin, kelas, umur, email, dan nomor HP. Di sini membuat tabelnya ini sesuai dengan tampilan dari profil murid. Di sini ada NIM, nama lengkap, alamat, jenis kelamin, kelas, umur, email, dan nomor HP sesuai di Visual Studio. Kita samakan juga di SQL Server seperti ini, dan ini kita beri primary key di bagian ini, lalu kita katanya in, lalu nama sampai nomor HP menggunakan bukan nama, alamat,
jenis kelamin dan kelas menggunakan varchar dengan batasannya 50, umur nil, in, email varchar batasannya 50, lalu nomor HP juga menggunakan in. Jika sudah seperti ini, kita kembali ke Microsoft Visual Studio, lalu kita klik di View, lalu Server Explorer. Lalu di sini data koneksinya di sini kita refresh. Nanti tanda silang bagian kiri di sini akan hilang. Oke, jika sudah seperti ini, kita klik, lalu nanti akan sama juga sesuai dengan SQL Server. Jika koneksinya sudah benar, akan muncul seperti ini. Lalu kembali ke beranda, di bagian sini SQL data source-nya kita ke toolbox, kita ke bagian data, lalu SQL data source-nya kita klik, lalu tarik di bagian bawah tampilkan data murid seperti ini. Lalu kita klik bagian sini, lalu configure data source, nanti akan menyesuaikan dengan database tabel murid. Lalu jika sudah, kita pilih di data, lalu grid view, kita klik, lalu tarik di bagian bawah SQL data source seperti ini. Lalu jika ingin menampilkan database-nya di grid view, kita klik di bagian sini, lalu terus data source-nya kita pilih SQL data source 1. Lalu untuk mengubah tampilan dari tabel yang ini, kita pilih auto format, lalu pilih sesuai dengan keinginan. Di sini saya pilih yang profesional, kita klik OK, maka tampilannya seperti ini akan berubah. Jika ingin mengubahnya lagi, kita klik auto format dan pilih sesuai dengan keinginan seperti itu. Lalu di sini tambah data, di sini saya menggunakan di bagian standar, menu standar, lalu di sini menggunakan hyperlink, kita klik, lalu tarik di bagian bawah. Lalu di sini saya klik kanan properties, sini ID-nya hyperlink 1, lalu tombol teksnya tambah data namanya, lalu navigate URL-nya di sini saya klik. Jika kita klik di sini, maka otomatis terhubung ke profil. Ini navigasinya profil murid.asp.x seperti itu. Jika ingin melihat source-nya, kita tinggal klik di sini seperti ini. Source-nya di bagian bawah dari grid view seperti ini. Navigate URL-nya ke profil murid.asp.x seperti itu. Lalu kita klik di sini untuk running, start debugging atau F5. Tunggu proses yang selesai seperti ini. Kita tunggu. Oke, di sini tampilan dari beranda, di sini halaman utama web, lalu di sini ada carousel. Ini gambar dari gedung
sesuai dengan studi kasus saya, yaitu web sekolah, yaitu sekolah saya SMA Pelajaran Pondok Rantuka. Seperti ini, kita klik di bagian panahnya akan muncul gambar lain. Di sini ruangan kelas. Kalau kita klik lagi di sini guru dari SMA Pelajaran Pondok Rantuka. Seperti ini ada 3 gambar seperti ini. Lalu di bagian carousel di sini tampilkan data murid. Lalu di sini ada tabel sesuai dengan database yang kita buat di SQL Server Management Studio. Di sini kita sudah buat ada dua data seperti ini. Jika ingin menambahkan lagi, kita klik di sini tambah data, maka dia otomatis beralih ke profil murid. Seperti ini, kita tambahkan data saja, itu misalnya seperti ini, nama, ini alamat, ini jenis kelamin laki-laki seperti ini, lalu kelasnya ini kelamin kelas 8, umur 22, emailnya harus sesuai dengan format dari email, karena kita sudah membuat di bagian Visual Studio dengan di profil murid dengan required file seperti ini. Format email wajib diisi, makanya harus sesuai dengan format dari email. Lalu nomor HP seperti ini. Lalu kita klik tombol. Jika sudah seperti ini, maka selanjutnya kita akan membuat, klik di sini tombol simpan. Oke, seperti ini, muncul tampilan seperti ini. Lalu kita klik di sini di desain dari profil murid. Di sini kita ada buat tombol simpan. Lalu untuk mengaktifkan tombol yang tadi, untuk klik tombol simpan dan muncul tombol simpan seperti ini, kita ke sini lalu double klik di tombol simpan, lalu di bagian di sini bagian buatan klik satu, di sini tambahkan di bagian dalam kurung kurawal, yaitu yang pertama di sini con.open, lalu tutup kurung titik koma, itu untuk membuka dari SQL-nya. Lalu di sini tambahkan SQL command new SQL command, lalu di bagian dalamnya di sini insert into tabel murid. Di sini artinya tambahkan ke tabel murid di SQL Server. Lalu di sini value, di sini ambil data yang pertama yaitu textbox 1, textbox 2, textbox 3, drop down list 1, drop down list 2, textbox 4, textbox 5, textbox 6. Di sini tambahkan value sesuai dengan di bagian yang ini. Kita lihat di source. Jadi di sini kita ambil yang bagian ID-nya. Di sini textbox 1, textbox 2, textbox 3, drop down list 1, drop down list 2, textbox 4, lalu textbox 5, textbox 6. Seperti itu. Lalu tambahkan di bagian akhir untuk textbox, di sini titik text, lalu drop down list, di sini bagian akhirnya titik selected value. Oke, seperti ini untuk rumus untuk script. Serta script untuk simpan, seperti ini tombol simpan. Lalu tambahkan di bagian bawah SQL command, yaitu com execute non query, lalu jangan lupa bagian akhirnya titik koma, lalu con titik close, karena di bagian atas ini con titik open. Lalu script manajernya register startup script, is get type script
alert, nanti munculnya data berhasil disimpan, lalu true titik koma, lalu respon redirect di sini akan tersimpan ke beranda, ini beranda.istack.x. Lalu kita klik ke profil murid, di sini ke desain, kita buat juga di hapus, ini kita double klik, lalu di bagian sini di button to klik, di sini bagian dalam kurung kerawal kita mulai yang pertama itu con open titik koma sesuai dengan bagian atas dari tombol simpan, lalu SQL command com new SQL command, lalu di bagian dalam SQL commandnya delete tabel murid where miss, di sini menghapus di tabel murid, di mana ini hapusnya kita gunakan berdasarkan miss, yaitu text box 1.text, lalu com execute non query, lalu com close, lalu responnya ke beranda lagi, nanti hasilnya ke beranda. Kita praktekkan saja. Di sini kita klik, kita copy yang ini, kita copy niche-nya karena ingin mempraktekkan tombol hapus. Di sini menggunakan niche. Sini kita klik tambah data, lalu di sini kita pastikan niche-nya, lalu kita klik tombol hapus, lalu kalau apakah Anda yakin data ini akan dihapus, kita klik OK, maka data yang tadi video akan hapus. Lalu yang tadi muncul pesan yang tadi, kita klik di profil murid, lalu dihapus seperti ini. Ini on line script return complete, harus masukkan ini agar datanya terhapus. Oke, seperti itu untuk tombol simpan dan hapus. Sekarang saya akan tambahkan dua tombol lagi. Kita klik ke toolbar, kita stop the book dulu. Lalu di sini saya ambil tombol button, kita tarik di bagian sini. Lalu di sini kita ke properties. Di sini di bagian teks untuk memudahkan dalam mengubahnya, di sini teks. Di sini saya buat yang pertama yaitu ambil data. Ambil data, lalu black colornya kita klik di sini, kita pilih warna biru, lalu border colornya kita pilih yang ini, lalu font colornya kita pilih yang ini. Oke, seperti ini. Lalu kita double klik seperti ini. Nah, di bagian sini saya sudah siapkan scriptnya untuk mempercepat. Di sini ambil data, seperti ini. Oke, seperti ini scriptnya, kita tinggal copy lalu paste di dalam tombol button 3, tombol ambil data, kita paste di sini. Lalu di sini saya jelaskan, di sini yang pertama con open titik open, lalu titik koma, lalu SQL command com new SQL command, di sini dalamnya select penerbitan from tabel murid where miss. Di sini select dari tabel murid di mana miss, di sini miss yaitu textbox 1.text. Lalu SQL data readernya di sini saya menggunakan huruf I, terserah menggunakan hurufnya apa. Lalu di sini com titik execute reader, lalu titik koma, lalu while,
lalu kita ambil while i.read, lalu kita tambahkan kurung kurawal lagi. Lalu dalam kurung kurawal di sini saya ambil sesuai dengan yang di profil murid. Ini ada NIS, nama lengkap, alamat, jenis kelamin, kelas, umur, email, dan nomor HP. Kita buat dengan sesuai dengan ID-nya. Ini textbox 2, textbox 3, drop down list 1, drop down list 2, textbox dan textbox 5456. Lalu textboxnya menggunakan teks. Lalu drop down list selected value, lalu tambahkan sama dengan i.get value to string koma. Lalu di bagian belakang get value di sini tambahkan kurung 1, lalu 2, 3, 4, 5, 6, 7 sesuai urutan dari yang 1 sampai dengan 7. Lalu tambahkan di bagian bawah close koma. Oke, save. Lalu kembali ke profil murid. Di sini saya ambil konflik file yang ini, saya copy, on client klik, lalu saya paste di sini, paste, lalu saya save, lalu saya buat tombol lagi, saya tarik buttonnya, makin di bagian bawah. Lalu di sini saya ubah dengan nama update data, lalu backcolornya di sini menggunakan warna ini, warna kuning seperti ini. Lalu kita double klik, oke, untuk membuat scriptnya untuk update data. Ini saya sudah siapkan lagi script update data di Notepad seperti ini. Oke, di sini saya copy scriptnya, lalu saya paste di button 4 di update data. Saya paste di sini, saya save dulu. Oke, di sini kita mulai scriptnya pertama open titik koma, lalu SQL command new SQL command, lalu di bagian dalam SQL command update tabel murid set nama. Oke, di sini update tabel murid dengan setnya yang pertama nama, lalu tambahkan ID-nya juga, lalu alamat tambahkan ID, jenis kelamin tambahkan ID-nya, kelas tambahkan ID, umur tambahkan ID-nya juga, lalu email tambahkan ID, nomor HP tambahkan ID. Lalu di sini where NIS, ini di mana NIS, di sini maksudnya kita ambil NIS-nya, lalu execute non query titik koma, lalu titik close titik koma, lalu script manager register startup script this titik titik get type, lalu script alert data berhasil disimpan, lalu respon direct beranda.sp.x. Oke, kita langsung praktekkan untuk tombol ambil data dan update data. Kita save dulu, lalu di sini kita mulai start. Tunggu loading. Oke, seperti ini. Yang pertama kita ambil di beranda, ini kita ambil NIS-nya di sini, lalu kita klik tambah data, lalu kita paste, lalu kita klik di sini untuk ambil data, lalu muncul seperti ini.
Oke, seperti ini. Lalu sini tambahkan nomor HP di sini 0, lalu sini saya ubah di bagian alamatnya, di sini saya ganti dengan Obobo, lalu update. Oke, otomatis yang tadi Louis, alamatnya tadi Patokoa, berubah menjadi Obobo seperti ini. Lalu sini bidang kesiswaan seperti ini, lalu bidang pendidikan ada muncul drop down list. Nah, sini pendidikan 1, pendidikan 2, pendidikan 3, pendidikan 4, pendidikan 5, lalu profil mode seperti ini, lalu beranda seperti ini. Oke, sekian penjelasan saya mengenai website sekolah saya. Seperti ini tampilannya, seperti ini ada beranda, profil murid, bidang kesiswaan dan bidang pendidikan. Sekian penjelasan saya hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.